Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadila Kansa Permadani dengan NIM 2021 0311 082. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan menulis. Pembahasan yang saya akan jelaskan adalah pengertian keterampilan, pengertian menulis, pengertian keterampilan menulis, tujuan menulis dan manfaat menulis, tahap-tahap menulis dan jenis-jenis tulisan, dan yang terakhir faktor-faktor penghambat keterampilan menulis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan. Menurut Taringan, pada tahun 2018, aspek keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Macam komunikasi itu ada dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Mendengar dan membaca merupakan penguasaan reseptif, sedangkan berbicara dan menulis merupakan penguasaan produktif. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007, keterampilan diartikan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan menulis diartikan kegiatan melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan diartikan sebagai kecakapan melakukan sesuatu dengan baik, cermat, dan tepat. Yang kedua, pengertian keterampilan. Menurut Suparno pada tahun 2004, menulis merupakan kegiatan komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis. Menurut Tarigan pada tahun 2008, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Menurut Tarigan pada tahun 2008, menulis adalah melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan grafik tersebut. Menurut Tarigan pada tahun 1986, menulis diartikan sebagai kegiatan di dalam menuangkan ide atau gagasan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampainya. Menurut Tarigan pada tahun 2009, menulis ialah mengekspresikan secara tertulis sebuah gagasan, ide, pendapat, ataupun pikiran dan juga perasaan. Menurut Suparno dan Yunus pada tahun 2008, menulis didefinisikan suatu kegiatan penyampaian pesan komunikasi dengan alat media bahasa tulis. Sedangkan menurut Nur Jamal dalam Sumirat Darwis tahun 2011, menulis merupakan keterampilan berbahasa seseorang yang meliputi sebuah gagasan, perasaan, dan juga pemikiran-pemikiran yang dimiliki dengan media tulis yang akan dibaca orang ataupun pihak lain. Menurut Lado dalam Elina Syarif Zulkarnaini Sumarno tahun 2009, menulis merupakan meletakkan sebuah simbol grafik yang mewakili bahasa yang dimengerti orang lain. Menurut D'Angelo dalam Tarigan tahun 1986, menulis itu sangat penting di bidang pendidikan untuk memudahkan siswa berpikir secara kritis. Menulis juga memudahkan seseorang untuk merasakan, menikmati, memperdalam daya tangkap atau persepsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dari beberapa pendapat para ahli tadi, menulis itu didefinisikan salah satu cara manusia dalam berkomunikasi selain mendengar, membaca, dan berbicara. Pesan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang atau simbol-simbol yang dapat dipahami orang yang membacanya. Pengertian keterampilan menulis. Ketiga, menurut Soleh Abbas tahun 2006, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulis. Menurut Ahmad Rafiuddin dan Darmiyati Zubdi
tahun 1999, keterampilan menulis merupakan keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap sesuatu, pernyataan keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan bahasa tulis. Menurut Tarigan tahun 2008, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menurut Brian dalam Selamat tahun 2007, keterampilan menulis bukan sekedar kemampuan menulis simbol-simbol, melainkan keterampilan menulis adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai. Dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian menulis adalah kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan penulisan dengan menggunakan simbol bahasa tulis kepada pihak lain. Yang keempat, tujuan menulis. Menurut Rini Kristiantri pada tahun 2004, tujuan menulis untuk sekedar menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban. Sedangkan menurut ranking dalam Rini Kristiantri tahun 2004, tujuan menulis secara umum adalah menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Menurut Suparno dan Muhammad Yunus pada tahun 2009, tujuan yang diinginkan penulis adalah pembaca ikut berpikir dan bernalar. Pembaca tahu tentang hal yang diberikan, menjadikan pembaca beropini, mengerti, terpersuasi oleh isi karangan, dan merasa senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Menurut Syafi'i pada tahun 1988, tujuan menulis yaitu yang pertama dapat mengubah keyakinan pembaca, kedua menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca, yang ketiga merangsang proses berpikir pembaca, yang keempat menyenangkan atau menghibur pembaca, yang kelima memberitahu pembaca, yang keenam bisa memotivasi pembaca. Menurut Hago Harting dalam Tarigan pada tahun 1994, tujuan penulis antara lain tujuan penguasaan, tujuan altruistik, tujuan persuasi, tujuan persuasif, tujuan penerapan, tujuan penyataan, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif, tujuan pemecahan masalah. Lalu manfaat menulis. Fungsi utama tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung, tidak tatap muka ya. Jadi menulis itu sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Menulis juga menolong seseorang berpikir kritis. Manfaat menulis menurut para ahli. Menurut De Angelo dalam Tarigan tahun 2008, situasi yang harus diperhatikan dalam menulis adalah maksud dan tujuan sang penulis, pembaca atau pemirsa, dan waktu atau kesempatan. Menurut Muhammad Yunus dan Suparno tahun 2009, manfaat menulis adalah 1. Meningkatkan kecerdasan, yang kedua mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, yang ketiga menumbuhkan keberanian, yang keempat mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Manfaat menulis menurut Horiston dalam Dharma di tahun 1996, manfaat menulis yaitu yang 1. Mengangkat ide dan informasi yang ada di alam bawah sadar pemikiran kita, yang kedua memunculkan ide baru, yang ketiga melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan berbagai konsep atau ide yang kita miliki, yang keempat melatih sikap objektif pada diri
kita. Yang kelima, berlatih memecahkan beberapa masalah sekaligus. Masalah A, masalah B, masalah D, masalah E, segala masalah tuh jadi satu pada hari itu. Jadi kita bisa menyelesaikan gitu ya. Lalu yang keenam ada membuat kita menjadi aktif dan tidak hanya menjadi penerima informasi saja, tapi kita juga bisa memberikan informasi dari tulisan kita. Menurut D'Angelo dalam tarian tahun 1986 ada pula fungsi menulis, yaitu fungsi penataan, fungsi pengawetan, fungsi penciptaan, dan fungsi penyampaian. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki manfaat lainnya bagi penulis, antara lain yang pertama material, yang kedua non material, yang ketiga popularitas. Jelas dong, kalau kita jadi penulis dan karya kita sudah terkenal, itu kita popularitas kita bakal tinggi, kita bakal dikenal banyak orang gitu ya. Lalu menurut Happy Andy Bastomi menyebutkan ada 5 kekayaan yang akan dihasilkan oleh seorang penulis nih. Yang pertama, kekayaan pahala. Kenapa bisa kekayaan pahala? Karena dari tulisan kita itu kita bisa menghibur banyak orang, yang tadinya orang-orang itu sedih jadi bahagia, jadi kita bisa dapat pahala dari itu. Dan yang kedua yaitu kekayaan uang. Dari mana sih kita dapat uang? Seandainya karya-karya kita terjual tuh, pasti kita dapat duit. Yang ketiga kekayaan sahabat. Yang keempat kekayaan pengetahuan. Kenapa bisa kekayaan pengetahuan sih? Jelas dong, karena apa? Karena saat kita menulis, selain kita berpikir dari dalam diri kita juga harus mencari referensi-referensi lain. Nah, disitulah kita mendapat kekayaan pengetahuan. Yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Yang kelima itu kekayaan nama, yang tadi sudah dijelaskan, seperti popularitas. Kayak kalau misalnya terkenal ya, nama karya-karya kita terkenal tuh ya, nama kita juga bakal terkenal. Pasti kan orang kayak ini karyanya siapa gitu kan. Pasti orang suka ini karyanya si A gitu. Terus orang-orang bagus ya karyanya si A. Ya kurang lebih menurut para ahli yang lainnya juga sama aja ya, intinya tuh. Lalu ada tahap-tahap menulis menurut para ahli. Menurut Semi pada tahun 2007, tahap-tahap penulis itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tahap pratulis, tahap penulisan, dan tahap penyuntingan. Lalu menurut Elina Syarif, Zulkarnaini, dan Sumarno pada tahun 2009, itu tahap-tahap penulis terdiri dari 6 langkah, yaitu ada draft kasar, berbagi, perbaikan, terus menyunting, terus penulisan kembali, dan evaluasi. Lalu jenis-jenis tulisan. Menurut Syafi'i tahun 1990, tata tulisan itu dibedakan menjadi 4, yaitu deskripsi, eksposisi, argumentasi, terus narasi. Lalu menurut Kraft tahun 1989, menulis dapat dibedakan menjadi 5, yaitu deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Yang keenam, faktor-faktor penghambat keterampilan menulis. Menurut Tarigan tahun 1995, yang pertama, tidak adanya merasa malu seseorang bila memakai bahasa Indonesia yang salah atau tidak benar. Yang kedua, yaitu kesibukan guru bahasa Indonesia di luar jam kerjanya. Itu menyebabkan siswa tidak memikirkan bagaimana cara mengarang yang menarik dan efektif. Lalu yang ketiga, akibat dari poin kedua tadi, maka metode dan teknik pengajaran mengarang kurang bervariasi, serta mungkin karangan siswa tidak sempat dikoreksi karena saking sibuknya guru ya. Lalu yang keempat, siswa merasa pelajaran mengarang itu kurang menarik. Yang kelima, kurangnya
latihan mengarang oleh siswa. Jadi siswa tuh kurang latihan mengarang, kayak mengarang tuh mungkin jadi hal yang sepele gitu ya. Ya, cukup sekian video penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya.